Asbabut tayamumi salah satun. Sebab-sebab tayamum itu ada salasah, ada 3. Jadi kita semuanya ya sesuci pengganti daripada wudhu yaitu adalah tayamum. Tetapi tidak sama-sama kita langsung tayamum. Wis lah tayamum belah. Beli ana sarate, ana sebabe, ana rukune. Kira mun Bapak ngomong bahasa Jawa ngerti beli sih. Ngerti Pak, insyaallah. Ngertos ya. Lo ngerti beli? Kamu orang mana gitu ngerti? Orang sini nggak ngerti bahasa Jawa. Kumaha budak ya. Nggak ngerti bahasa Jawa. Dikit. Sebab-sebab tayamum ya, orang itu disebabkan diperbolehkannya tayamum ini salah satu karena 3 perkara. Yang pertama faqadul ma'i, karena tidak adanya air. Misalkan di Cirebon Jelaka Banyu, SMA 6 enggak ada air, boleh tayamum atau tidak? Tidak. Kita ada kewajiban luru dikit. Ada kewajiban mencari dulu. Jaraknya seberapa jauh Pak Usman? Apakah kita misalkan di SMA 6 tidak ada air, di sekolah tidak ada air, terus kita ke SMP 5 atau ke SMA 1 tidak ada, apakah cukup segitu aja? Tidak. Ada batasannya. Apa batasannya Pak Usman? Batasannya kalau misalkan kita ini mencari air, waktu sholat itu habis. Paham? Maghrib telak tak tung jeleng. Beduge wong nikun kok. Wong bakung. Telak tak tung jeleng iku beduge wong bakung. Tiba waktunya adzan maghrib. Ternyata buka keran ada entok banyu, tidak ada air. Bagaimana yang kita lakukan? Apakah kita tayamum? Cari air dulu. Ke tetangga, tok assalamualaikum, waalaikumsalam bu, ya ada air enggak? Air apa? Galon si akeh. Banyu wudhu anak beli bu. Aduh langka. Pada baik cari lagi. Sampai berapa jauh? Sampai kalau kamu mencari, disitulah waktu sholat habis. Paham? Bukan berarti di SMA 6 tidak ada air, kita langsung tayamum. Tidak, cari dulu ke SMP 5, ke SMA 1, terus ke sana cari. Ada ikhtiar mencari. Jangan sampai karena torennya habis, rasanya yang mati, langsung tayamum. Tidak boleh. Kalau tayamumnya karena tidak ada air. Paham sampai sini guys? Bagaimana kalau misalkan di SMA 6 tidak ada air, pakai air aqua, oli beli? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena air aqua adalah air suci dan juga mensucikan. Air itu ada 3 jenis. Ada air suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air mustamal, hiji maning papat air musyammas. Air suci dan mensucikan itu ada 7. Anak pira je? Anak pitu. Siji adalah air hujan. Kamu wudhu di atas apa dipakai air hujan? Oli. Boleh. Kecuali air hujannya itu pas nepluk anak manuke, aduh anak apa pup manuke, maka beli oli karena najis. Jadi enggak ya, vitamin Z, vitamin zarok tidak boleh. Paham? Jadi yang kedua adalah air embun. Kamu bangun-bangun itu biasanya itu di naon, di rumput itu ada air embun, ada embunnya. Biasanya kalau daerah Kuningan itu banyak. Maka air embun boleh. Yang kedua, air suci dan mensucikan itu adalah air sumberan. Air sumberan itu air sanyo, air sumur itu. Yang selanjutnya itu adalah air laut. Kamu wudhu pakai air laut boleh. Yang selanjutnya itu adalah air salju, air es batu, aja es teh manis. Di sini nggak es teh manis, mau semuanya sama air susu aja enggak boleh. Karena air susu, air susu, air es teh manis itu suci, tetapi tidak mensucikan. Paham guys? Yes. Jadi airnya kalau misalkan apa tidak ada air, boleh kamu pakai air aqua. Nanti kita belajar bagaimana cara pakai wudhu pakai air aqua. Ya Pak ya.
Wudu pakai air aqua, nanti kita belajar. Bis. Jadi siji apa je? Yang pertama apa Cong? Nok. Karena tidak adanya air kita boleh tayamum. Satu tuh. Yang kedua, air sih ada Pak Usman, tetapi wal maradu lan gering. Sakit. Tapi sakitnya karena dua, boleh karena indikasi kita sendiri. Aduh, isun kulamunan saya tuh kalau terkena air tuh beli kuat. Karena misalkan kena air beli kuat bakal pingsan, bisa apa merasakan, paham? Tapi namun geringnya cuman waktu ngoklok, apa mending jerawatan, ya boleh kita tidak boleh kita tayamum, harus pakai air. Kan gering Pak Usman, iya geringnya cuman waktu pilek, paham nok? Ya. Yang selanjutnya yaitu gering kata dokter. Kamu gering maka tening di ya ning rumah sakit aja ning bengkel. Hari gering ya maka ning rumah sakit atau ning puskesmas. Jari Bu Bidannya, jari dokter, nok cung, iya Pak dokter kepripun, bagaimana? Kamu sekarang lagi badannya panas. Enggak Pak dokter, gimana Pak dokter? Pak dok, gimana dok? Duduk kok dok. Pak dok, gimana dok? Sekarang karena kamu sedang sakit, sedang gering, iyo kepripun, iyo gimana? Maka kamu nok cung, ajak kena air ya. Wudu kepripun, jangan boleh, ya. Aja maksa, napa si dok lama kena air, sirah bakal mati. Karena yang tahu kesehatan adalah dokter, paham dek? Jadi kalau kata dokter misalkan ini orang misalkan terkena air bakal parah sakitnya, maka harus nurut. Aja ngomong rewel sama dokterku, mau ibadah juga ngomong aja nganggo banyu, harus nurut, paham dek? Air data ada tetapi wal marodo karena gering, maka itu menyebabkan kita boleh tayamum. Paham sampai sini guys? Yang selanjutnya adalah wal ihtiyaju ilaihi li atsi hayawanin wal ihtaju karena ada hajat ilaihi maring banyu li atsi karena ngalap hayawanin hayawan muhtaramin kang dimulyaaken. Air ada, gering beli, waras, jejeg, sehat, kuat, bisa melayu keding, kuat sehat, tetapi banyu setitik, bisa anggoba, bisa wudu bisa, tapi sedikit. Dan ini air ini ada butuh buat hayawan yang dimuliakan. Emang ada Pak Usman hewan yang tidak dimuliakan anak? Engkau kita bahas. Ada hewan yang tidak dimuliakan itu si tatun ada 6. Jadi misalkan air ada, sakit enggak, tapi airnya sedikit. Misalkan kamu lagi muncak, lagi naik gunung. Pernah naik apa? Sering naik gunung? Bisa aja mana-mana kamu apa sih? Hah? Gunung Jati sering pernah? Ya gunung beneran, Bromo, Cermai. Aja bokat anak aja bakat mana ya bokat anak serigala wis lagi baik Gunung Jati baik ya lo ilo wak zikiran di kana wis jadilah kamu makan apa jarah kubur, kamu ngerti nggak sih? Meneng baik kalau kamu makan jarah kubur, kamu apa namanya jarah kubur sih, kamu makan jening gunung Cermai, terus kamu bawa perlengkapan ransel, pak bawa minum, terus gimana kamu wudunya? Ada airnya Pak Usman, katanya pakai aqua boleh, tapi nanti minumnya saya bagaimana? Maka tidak boleh dipakai untuk wudu. Wis tayamum baik, karena kenapa? Butuh. Kamu kalau dipakai tayamum, dipakai wudu, kok siram mana munjuk, ning dhuwur ya mati kelepek. Kalau kamu butuh haus minum, ya apa enggak? Sedangkan air dipakai untuk wudu tadi. Nah, kita bahas sekarang ghairu muhtaramin. Adapun ghairu muhtaramin utawi hayawan kang ora dimulyakaken sitatun iku anak 6. Nah, ada hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6.
Artinya ada hewan yang Allah bendu, Allah benci, Allah murka terhadap 6 hewan ini. Siapa saja Pak Usman? Apa aja? Tarikus sholat, isi jiwa kang ninggal sholat. Ayo, kang ninggal sholat siapa? Lamun anak wong jebli sembayang waktu telah tak tuktung dem ngerungu adan dikentongi diadani iku wong bakal iku ku bener nok dikentongi diadani beli teka-teka yang maki kuku bener cilaka kapan engkau ketika Allah nok mati nembeko. Maka ketika ada orang meninggal dunia akan rohnya dibawa ke langit, ke angkasa, ditontonkan ke seluruh malaikat. Kalau itu adalah ruhnya, itu adalah orang tidak baik, orang beli ngelakoni ibadah di Gusti Allah, maka ruhnya bau bacin, bau busuk. Sampai malaikat pada ngomong, aduh mambu temen, mambu aja mene, mana aduh iki ruhnya siapa? Itu ruhnya pulan bipulan, gagian mana bau busuk. Kalau itu adalah ruhnya orang jahat, orang tidak mau ibadah kepada Allah. Tapi kalau itu ruhnya orang baik, apa ki mambu apa? Mambu sate, masya Allah, enak temen. Aduh harum nemen, minyak apa sih kan? Aduh minyak kasturi, masya Allah. Aduh ruhnya siapa ini? Ruhnya Fulan bin Fulan. Apa sih? Ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, ahli berbakti sama orang tua. Alhamdulillah Allah seneng temen, misning kene be tidak. Maka ketika 7 langkah keluarganya yang nganter di alam barzah, jelek-jelek 7 langkah, ruh yang ada di angkasa dimasukkan lagi, jelek. Ingin dikian, ingin dia Allah, Rehan, ingin dikian. Maka malaikat siapakah kang dikatakan di alam barzah? Malaikat siapa? Malaikat Munkar Nakir teka. Diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin karya Al-Imam As-Syekh Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kabawi, bahwasanya ketika malaikat Munkar Nakir teka itu tergantung amal perbuatan. Kalau itu ada ahli ibadah, maka datangnya dengan sopan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa ya? Isun. Oh mangga. Seneng menang, harum banget. Oh ganteng emangku ya, masya Allah. Iki wong tamu sata sakakinku. Ya Allah ya Rabb, bagus temen. Anak apa Pak? Isun udah bapak siapa sih? Malaikat. Oh mang malaikat dah. Enggi. Kenapa mang malaikat? Iki jikula ditakoni dikengken ning Gusti Allah. Ngkon apa Gusti Allah nyuruh apa? Nakoni apa? Marrobuka. Padahal enggak ngerti ini bahasa Arab. Marrobuka ya Allah Rabbi, ya Allah pangeran kula manabiyuka, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beli ngerti bahasa Arab iku kali gak ada bisa ngomong bifasih dengan lisan yang fasih. Tapi kalau ini adalah ahli maksiat, dikongkon sholat angel, kongkon berbakti sama orang tua, keder angel ngelawan baik, malaikat datang Munkar Nakir kayak kilat menyambar. Marrobuka, wuduh, lebih ke suara bapak kaget. Apa maning sewarai malaikat Munkar Nakir jeger, oh dipentung, dipukul, dipalu sehari-hari. Barulah ia sadar, ikuku bener nok, dipentung, dipukul, dem, hancur, dijadikan lagi. Manabiuka, dem maning, hancur maning, ya Allah ya Rob.